Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Diana Aminarti Penuweo dengan NPM 41240038. Saya Theodora Julianti Tias Muda dengan NPM 41240018. Saya Margareta Angela Netakin dengan NPM 41240006. Saya Indah Catherine Aunga dengan NPM 41240020. Saya Wilhelmina Susana Wahi dengan NPM 41240014. Saya Firdius Kifan dengan NPM 41240015. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Yang pertama, definisi penawaran. Penawaran atau supply merupakan suatu keadaan di mana sejumlah barang ataupun jasa yang nantinya akan ditawarkan atau dijual pada tingkatan harga yang berlaku saat itu. Suatu penawaran terjadi apabila ada penjual atau produsen, dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan sejumlah barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Dilihat dari sisi produsen, kuantitas barang yang ditawarkan atau dijual mempunyai hubungan positif terhadap harga barang itu. Dalam hal ini, apabila harga barang tertentu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan atau dijual oleh seorang produsen juga semakin banyak. Akan tetapi, jika barang tertentu harganya mengalami penurunan, tentu kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan penjual atau produsen semakin menurun pula. Dan untuk ada penawaran, harus ada keinginan, kesediaan, dan kemampuan dari produsen atau penjual untuk memasok barang ke tempat-tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Yang berikut, hukum penawaran. Bunyi dari hukum penawaran yaitu, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antara harga barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Hukum penawaran berbunyi hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Contoh hubungan yang positif dalam hukum penawaran adalah semakin harga suatu barang mengalami peningkatan, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah juga jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Harga yang semakin tinggi akan menaikkan jumlah barang yang ditawarkan, dikarenakan biaya marginal meningkat. Saat biaya jumlah barang yang diproduksi meningkat, maka diikuti biaya marginal dari memproduksi barang juga meningkat. Maka saat harga barang naik, hal-hal lain dianggap tetap sama, tetapi produsen akan bersedia menanggung biaya marginal lebih tinggi sehingga mereka bersedia meningkatkan produksinya. Semakin tinggi harga akan mengakibatkan kenaikan pada jumlah barang yang ditawarkan. Yang berikut tujuan penawaran. Tujuan penawaran dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, membujuk calon konsumen. Penawaran ditunjukkan kepada calon konsumen agar mereka segera membeli produk tertentu. Biasanya, yang dilakukan adalah diskon atau penawaran seolah-olah hanya terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan bisnis dan memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan, dan penawaran juga dapat dilakukan dengan membuat iklan yang membidik kebutuhan atau keinginan calon pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan hasil pemasaran. Penawaran dapat meningkatkan hasil pemasaran bagi perusahaan karena melalui strategis pemasaran, di mana strategis pemasaran merupakan alat dasar yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Yang keempat, menentukan biaya atau nilai.
Penawaran dapat digunakan untuk menentukan biaya atau nilai suatu barang dengan diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perubahan pada penawaran. Perubahan penawaran adalah perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada periode tertentu akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat beberapa faktor utama perubahan pada penawaran, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Jika harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Contohnya, jika harga satu kaos adalah Rp30.000, penjual akan menawarkan 300.000 unit kaos. Jika harga berubah menjadi Rp35.000, penjual akan bersedia menawarkan 500.000 unit kaos dengan harapan semakin banyak keuntungan. Faktor yang kedua adalah biaya faktor produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya adalah produk limited. Faktor yang ketiga adalah ketersediaan barang pengganti. Salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran adalah ketersediaan barang pengganti, dikarenakan persaingan produk serupa akan membuat kualitas, kuantitas, dan harga barang menjadi pertimbangan pelanggan. Jadi, ketika suatu produk mempunyai barang pengganti yang lebih murah, jumlah penawarannya juga akan menurun. Adapun, jika harga dari produsen terlalu tinggi, padahal ada yang lebih murah, mereka harus meningkatkan kualitas produknya sehingga tetap dapat berkompetisi di pasaran. Faktor yang keempat adalah ekspektasi harga masa yang akan datang. Jika diperkirakan harga barang di masa yang akan datang meningkat, hasil dari penjualan di masa yang akan datang meningkat dan lebih tinggi daripada hari ini. Jadi, penawaran akan turun pada hari ini dan meningkat signifikan di masa yang akan datang. Faktor yang kelima adalah keuntungan yang diharapkan produsen. Perusahaan memiliki harapan yang berbeda-beda tentang keuntungan bagi perusahaan. Ada yang ingin aman, maka keuntungan lebih kecil tidak masalah. Ada juga yang menghendaki keuntungan maksimum. Faktor yang keenam adalah adanya tingkat persaingan dengan produsen lain. Jika ada produsen baru di pasar, tentu akan menimbulkan kompetisi baru. Akhirnya, produk yang dijual pasar akan semakin besar dan para penjual semakin kencang dalam produksi. Dengan begitu, jumlah barang beredar akan semakin banyak. Persaingan antar perusahaan juga biasanya mendorong mereka untuk menemukan efisiensi dalam produksi agar penawaran tetap besar namun dengan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika persaingan antar produsen rendah, maka penawaran akan turun. Persaingan yang semakin longgar membuat produsen tidak perlu berinovasi. Dengan begitu, penawaran tidak bertambah dan cenderung stagnan. Faktor yang ketujuh adalah teknologi. Perubahan teknologi ini terjadi saat metode baru yang menurunkan biaya produksi barang ditemukan. Kenaikan produksi dan perkembangan yang pesat berbagai negara disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru dan mampu meningkatkan penawaran suatu barang. Yang berikut fungsi penawaran.
Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mempengaruhinya. Fungsi penawaran apabila dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut. Qs sama dengan F dalam kurung Px, Py, C, E, T tutup kurung. Keterangannya, Qs sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan, Px sama dengan harga barang, Py sama dengan harga barang lain, C sama dengan harga faktor produksi, E sama dengan ekspektasi harga yang akan datang, dan T sama dengan teknologi yang digunakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran merupakan sebuah representasi yang menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan tergantung pada harga barang itu sendiri, harga barang lain, harga faktor produksi, teknologi, dan ekspektasi. Bentuk persamaan penawaran sebagai berikut. Q sama dengan A tambah BP. Keterangannya, Q sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang per unit, A sama dengan konstanta berupa angka, B slope atau angka atau nilai yang selalu bersama dengan variabel P. Dalam membentuk persamaan penawaran suatu barang, dapat menggunakan rumus berikut. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangannya, Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga unit barang, P1 sama dengan harga barang awal atau harga sebelumnya, P2 sama dengan harga barang setelah mengalami perubahan atau kenaikan atau penurunan, Q1 sama dengan jumlah barang yang ditawarkan sebelum mengalami perubahan atau permintaan awal, dan Q2 adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah mengalami perubahan. Yang berikut, penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Adapun harga pasar yang berlaku dan jumlah barang yang diperjualbelikan sangat tergantung pada kuantitas barang yang diminta dan yang ditawarkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa barang ekonomis ini memerlukan tindakan dan bermanfaat, serta dalam usaha mendapatkannya, dibutuhkan pengorbanan berupa uang berdasarkan harga-harga tertentu dari barang yang dimaksud. Perlu diketahui bahwa harga merupakan wujud dari nilai tukar barang dan jasa, biasanya kita menyatakan dalam bentuk uang. Dengan demikian, harga disebut sebagai nilai tukar yang secara objektif dari barang atau jasa, serta nilai tukar objektif tersebut merupakan harga keseimbangan atau harga pasar yang berlaku pada saat itu. Kajian dari penentuan harga barang atau jasa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kisaran waktu yang dibutuhkan oleh respon penawaran atau supply response terhadap fluktuasi keadaan dari permintaan. Kisaran waktu tersebut dapat dibagi menjadi 3 jangka waktu, yakni yang pertama jangka sangat pendek, kedua jangka pendek, dan ketiga jangka panjang. Dalam periode jangka waktu sangat pendek, tentu tidak ada respon terhadap penawaran. Jumlah yang dijual secara absolut akan tetap atau tidak mengalami perubahan. Sedangkan dalam waktu jangka pendek, tentu perusahaan akan bisa merubah jumlah barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan. Akan tetapi, dengan catatan tidak ada satupun perusahaan baru yang bisa masuk ke pasar tersebut. Berbanding terbalik dengan jangka waktu panjang, justru perusahaan bisa merubah jumlah yang ditawarkan dan juga perusahaan baru bisa secara penuh menembus industri. Hal tersebut membentuk suatu simpulan, penawaran sifatnya lentur atau fleksibel. Dengan demikian, harga suatu barang atau jasa sangat tergantung kepada jenis pasar yang ada. Adapun jenis pasar dalam ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna atau perfect competition dan juga pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition.